Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali hari ini di mata pelajaran IPA yang dimana ini adalah pertemuan kedua kita ya. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita masih membahas materi yang sama, yaitu tentang sistem gerak pada manusia ya, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang kita lanjut ke sistem gerak pada manusia. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum ke materi ini ada apresiasi dulu, yaitu sebutkan nama-nama macam tulang penyusun sistem gerak yang kalian ketahui. Nah, coba diingat-ingat lagi apa nama atau macam dari gerak pada manusia yang kalian ketahui ya pada sistem gerak. Coba. Iya, ini jawabannya ya, yaitu tulang gerak, tulang tengkorak, tulang betis, tulang belakang dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian zat gizi apa yang berfungsi untuk menguatkan tulang? Kira-kira apa nih zat untuk menguatkan tulang? Ya, jawabannya adalah kalsium. Kalsium ini biasanya ada di susu atau di ikan, kemudian di sayur atau brokoli dan sebagainya ya. Kemudian nih, pernah tidak kamu amati atau coba deh sekarang kamu amati orang yang sedang duduk. Nah, kenapa sih orang tersebut dia dapat duduk dengan tegak? Nah, apa yang membuat manusia itu dapat bergerak secara aktif? Nah, kira-kira kenapa? Nah, ya, perhatikan ya. Jadi temanmu itu atau orang yang kamu amati itu dapat duduk karena mereka itu memiliki sistem rangka ya, di mana fungsi rangka itu dia untuk menopang tubuh kayak sebuah bangunan gitu ya. Nah, kenapa manusia bisa bergerak? Karena manusia ini mempunyai otot, kemudian mempunyai sendi, mempunyai ligamen dan juga tendon ya. Apa sih itu ligamen? Di mana ligamen itu jaringan lunak yang menghubungkan antara tulang dengan tulang, sedangkan kalau tendon itu jaringan lunak yang menghubungkan tulang dengan otot ya, seperti yang tampil di layar. Oke, lanjut. Nah, adapun kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini, kompetensi dasarnya masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu kita itu untuk menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan juga upaya kesehatan pada sistem gerak tersebut. Nah, kemudian apa tujuan pembelajarannya? Nah, ini tujuan pembelajarannya adalah untuk membentuk atau untuk membedakan tulang rawan dan juga tulang keras. Kemudian kita bisa menjelaskan proses pembentukan tulang, menjelaskan rangka tulang pada manusia, jenis-jenis tulang, otot dan sendi, kemudian mengetahui perbedaan otot, kemudian bisa menjelaskan fungsi otot, fungsi rangka, dan mengetahui gangguan atau kelainan pada sistem rangka manusia atau sistem gerak manusia, seperti itu ya. Oke, kita langsung ke materi, yaitu sistem gerak pada manusia. Yang pertama itu adalah tulang. Nah, di mana tulang ini merupakan alat gerak pasif ya. Bisa terlihat tulang ini merupakan alat gerak pasif, di mana tulang atau manusia ini bisa bergerak ketika ada rangka yang rangkanya itu ditempeli oleh otot, di mana otot ini adalah alat gerak aktifnya. Terus tulang bisa tidak bergerak ketika tidak ada otot? Tidak ya. Jadi tulang tidak akan bisa bergerak ketika tidak ada alat gerak aktifnya, yaitu otot. Nah, kemudian unsur pembentuk tulang itu dia ada yang dinamakan kolagen, kemudian kalsium, magnesium dan juga fosfat. Nah, kemudian tulang ini ada yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago, juga ada yang disebut dengan tulang keras atau osteon ya. Di mana tulang keras atau osteon ini hampir seluruh dari badan kita ini, dari rangka kita ini tersusun dari tulang rawan atau osteon. Sedangkan
Sedangkan tulang rawan ini dia hanya ada beberapa bagian dalam tubuh kita. Contohnya nih kayak cuping telinga atau daun telinga lah, terus kemudian ada cuping hidung. Nah, kemudian ada cincin trakea yang ada di sini di tenggorokan ya, seperti itu. Kemudian, nah yang pertama akan kita bahas itu adalah tulang rawan. Nah, di mana tulang rawan ini dia memiliki serat dan memiliki sel-sel tulang rawan yang disebut juga dengan kondrosit. Nah, di mana tulang rawan ini mempunyai gabungan dari kolagen dan juga kondroitin yang dimana membuat si tulang rawan ini bersifat lebih fleksibel dan juga kuat ya. Berdasarkan matriksnya, tulang rawan ini dia dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama nih, yang pertama itu adalah tulang rawan hialin, di mana tulang rawan hialin ini dia biasanya ada di tenggorokan atau di cincin trakea yang di sini. Kemudian di cuping hidung. Kemudian di setiap persendian ini ada tulang rawan. Kemudian ada juga antar tulang rusuk kita dan juga di tulang dada itu terdiri dari tulang rawan hialin. Kemudian yang kedua itu ada tulang rawan elastis. Nah, tulang rawan elastis ini kita bisa temui di epiglotis, di mana epiglotis itu katup tempat menutup dan membukanya ketika kita makan, ya, memasukkan makanan, supaya si makanan tersebut tidak dapat masuk ke saluran tenggorokan, ya, dan ada di bagian luar telinga. Oke, yang ketiga itu ada tulang rawan fibrosa, di mana tulang rawan fibrosa ini ada di antara ruas tulang belakang, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah tulang keras ya. Tulang keras ini tersusun dari campuran antara kalsium dan kolagen ya. Di mana pada tulang keras ini ada yang disebut dengan periostem ya. Kemudian sel tulang keras ini disebut juga dengan osteosit. Nah, kemudian di tulang keras ini juga ada yang dinamakan dengan sumsum ya. Jadi dia itu berisi sumsum. Ada sumsum kuning dan juga sumsum merah. Sedangkan sumsum kuning ini dia berfungsi untuk tempat penimbunan lemak. Kalau misalkan sumsum merah ini sebagai tempat pembuatan sel darah merah ya, seperti yang terlihat di gambar. Di situ terlihat kalau periostem itu dia bagian terluar dari tulang ya. Dan yang kuning itu terlihat adalah sumsum kuning ya. Kemudian di situ juga terlihat ada tulang kompak dan tulang spon yang merupakan bagian dari tulang keras juga yang kita bahas di slide selanjutnya. Oke, ini gambar dari tulang pipa ya. Oke, lanjut ke tulang keras ya. Dan tulang keras ini berdasarkan matriksnya dia itu dibedakan menjadi satu tulang kompak. Nah, di mana tulang kompak ini bisa dilihat ya. Tulang kompak ini dia bersifat padat dan juga rapat. Nah, di mana tulang kompak ini kenapa bisa keras? Karena di dalamnya itu mengandung zat kapur dan juga fosfor. Contohnya tulang kompak ini ada pada lapisan luar tulang pipa. Oke, yang selanjutnya ini ada tulang spons ya. Nah, tulang spons itu dia matriksnya berongga dan itu bisa ditemukan di tulang pipih dan juga tulang pendek ya. Di sini sudah ada gambar penampangan dari tulang pipa yang di situ sudah diperlihatkan perbedaan antara tulang spons dan juga tulang kompak ya. Tulang spons berarti itu yang berongga, kalau tulang kompak itu dia bagian terluar yang keras pada si tulang gitu ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, tulang keras berdasarkan bentuknya ya, itu dibedakan menjadi tulang pipih, kemudian ada tulang pipa, kemudian ada tulang pendek dan juga tulang tak beraturan. Oke, di sini Anda bisa lihat gambar dari penampakan tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek dan juga tulang tak beraturan. Sudah terlihat ya kalau tulang pipa itu biasanya ada di misalkan di sini. Ini tulang pipa. Kemudian di tulang dada itu tulang pipi. Kemudian di ruas antar lengan ini dia ada tulang pendek dan di ruas tulang belakang
ini itu tulang tak beraturan seperti itu. Oke, lanjut ya. Kemudian, nah ini adalah tulang pipa. Ya. Tulang pipa ini berbentuk tabung dan juga berongga, ya, di mana terdiri dari 3 bagian nih. Yang paling tengah atau bagian tengah itu sudah dapat dilihat ya, itu adalah diaphyse. Dan yang paling ujung itu disebut dengan epiphyse, yang di atas sama yang bawah ini adalah epiphyse. Dan antara epiphyse dan diaphyse ini disebut dengan cakra epiphyse. Ya, contoh tulang pipa ini ada pada misalkan tulang paha, kemudian ada tulang lengan, kemudian ada tulang betis, ada tulang kering, kemudian tulang hasta dan tulang pengumpil. Itu contoh dari tulang pipa ya. Oke, selanjutnya Oke ya, selanjutnya di atas ini ada tulang pipi. Bentuk tulang pipi ini dia pipi dan juga berongga ya. Di situ sudah ada gambarnya nih dari tulang pipi, dan itu bisa kita temukan di tulang rusuk kita, tulang belikat yang di sini, kemudian juga tulang tengkorak. Itu bentuk atau contoh dari tulang pipi. Yang kemudian ada tulang pendek. Nah, tulang pendek ini berbentuknya silindris. Nah, contohnya itu biasanya ada di tulang pergelangan tangan yang tadi, kemudian dia ada di telapak tangan, juga telapak kaki itu ada terdiri dari tulang pendek. Nah, yang selanjutnya ini yang sini itu ada tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan ini kita bisa temukan di tulang wajah, kemudian ada di tulang ruas-ruas tulang belakang ya. Namanya tulang tak beraturan, berarti bentuknya juga tidak beraturan. Oke, ya selanjutnya ini ada proses pembentukan tulang ya. Bisa dilihat proses pembentukan tulang dimulai dari terbentuknya tulang rawan. Nah, kemudian si tulang rawan tersebut dia berongga dan diisi oleh osteoblast ya. Nah, kemudian osteoblast ini dia membentuk osteosit yang dari arah dalam keluar. Nah, kemudian si osteosit ini atau yang dinamakan dengan sel-sel tulang keras ini, dia kemudian akan mensekresikan protein yang akan menjadi matriks tulang kerasnya. Kemudian matriks tulang keras ini akan terisi oleh kalsium dan juga fosfat sehingga membentuk matriks tulang keras ya. Kemudian, nah disitulah baru proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras seperti itu. Ya, oke next. Ini kenapa mati ya? Oh, kan kesimpan langsung. Enggak, dia jadi baru lagi boleh nggak sih? Tapi aku baru selesai slide sih. Apa ya? Ya, kok nggak? Aku barusan kebetulan. Oke, lanjut ya. Next. Nah, ini ada rangka dari masuk ke poin 2 yaitu rangka tubuh manusia. Nah, di mana tulang kita ini atau tubuh kita ini hampir bisa berdiri gini karena ada rangka tubuh yang menopang ya. Kemudian, nah rangka tubuh manusia ini dia dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada tulang aksial atau disebut juga dengan tulang atau disebut juga dengan sumbu tubuh ya, di mana yang termasuk dalam sumbu tubuh atau rangka aksial ini ada tulang tengkorak, kemudian ada tulang belakang, tulang dada dan juga tulang rusuk. Nah, yang kedua ini ada tulang apendikuler atau disebut juga dengan anggota tubuhnya. Apa saja yang termasuk dalam rangka apendikuler? Yang termasuk yaitu rangka atas atau tulang bahu dan tulang lengan, kemudian ada rangka bawah atau tulang paha dan juga tulang kaki. Itu termasuk dalam rangka apendikuler. Nah, selanjutnya yang kita bahas pertama itu adalah rangka aksial atau sumbu tubuh. Nah, bisa dilihat di sini ya. Pertama, rangka aksial itu adalah tulang tengkorak. Nah, di mana di sini sudah ada warna-warni dari gambar tulang tengkoraknya yang sudah membedakan antara bagian-bagiannya, yang dimana terdiri dari tulang tempurung,
kemudian ada tulang wajah dan tulang telinga ya. Untuk bagian-bagiannya di situ ada tulang dukun, ada tulang dahi yang warna kuning, kemudian ada tulang hidung yang warna biru, kemudian ada tulang rahang bawah yang warna merah, kemudian ada tulang kepala belakang yang warna coklat, tulang pelipis yang warna orange gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tulang belakang. Ya, tulang belakang ini berfungsi untuk apa? Nah, tulang belakang ini berfungsi untuk menyangga dan memungkinkan manusia ini dapat melakukan berbagai jenis gerakan ini karena ada tulang belakang. Nah, adapun bagian-bagian dari tulang belakang ini sudah terlihat ya, bahwa tulang belakang ini ternyata ada bagian-bagiannya nih. Di sini terlihat ada yang warna coklat, ada yang warna biru, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau dan juga ungu ya. Di mana tulang belakang ini mempunyai 7 ruas tulang leher. Kemudian dia itu mempunyai 12 ruas tulang punggung. Kemudian mempunyai 5 ruas tulang pinggul yang warna kuning. Kemudian ada 5 ruas tulang kelangkang dan juga 4 ruas tulang ekor ya. Itu bagian dari tulang belakang. Oke. Selanjutnya di sini ada tulang dada dan juga tulang rusuk. Di sini sudah terlihat bagian-bagian dari tulang dada. Jadi tulang dada ini seperti yang warna hijau terlihat itu adalah tulang hulu ya, di sini tulang hulu, kemudian ada tulang dada dan juga tulang laju pedang atau tulang pedang-pedangan ya. Nah, kemudian tulang dada dan selanjutnya ada tulang rusuk. Tulang rusuk ini seperti terlihat ya, yang warna biru ini ada 7 pasang tulang rusuk sejati ya. Kemudian dia ada 3 pasang tulang rusuk palsu. Kemudian dia ada tulang melayang 2 pasang ya. Dan tulang dada ini dia tempat menempelnya tulang rusuk ya, dan juga tulang melayang gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada rangka apendikuler. Di mana rangka apendikuler ini dia rangka atas. Ya, di sini terlihat rangka apendikuler terdiri bagian-bagiannya ada sesuai warnanya, ada gelang bahu, kemudian ada tulang selangka yang warna hijau, ada tulang belikat yang warna kuning ke orange, kemudian ada tulang lengan atas nih. Kemudian ada tulang hasta yang warna kuning, kemudian ada tulang pengumpil warna coklat, ada tulang telapak tangan, ada tulang jari tangan, dan juga tulang pergelangan tangan yang ditandai dengan warna biru. Yang selanjutnya, di sini ada rangka apendikuler bawah, yaitu terdiri dari tulang kemaluan yang warna ungu, kemudian ada tulang duduk, kemudian ada tulang paha, kemudian tulang lutut warna kuning, ada tulang betis warna coklat, tulang kering warna abu-abu, tulang telapak kaki warna hijau, dan tulang jari kaki yang warna orange bawah ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada persendian. Persendian ini dia yang berfungsi untuk menghubungkan atau hubungan antar tulang ini disebut dengan persendian ya. Berdasarkan ada dan tidaknya gerakan nih, dia ini dapat dibedakan menjadi pertama sendi mati. Nah, di mana sendi mati ini hubungan antar tulang yang dapat dihubungkan dengan serabut ikat. Contohnya ini hubungan antar tulang tengkorak ini adalah sendi mati, dia tidak dapat bergerak. Ya, kemudian ada sendi kaku. Sendi kaku ini biasa kita temukan di sendi antara tulang betis dan juga tulang kering ya. Nah, kemudian ada sendi gerak. Nah, sendi gerak ini dia sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat, sehingga tulang itu dia dapat bergerak dengan bebas. Contoh dari sendi gerak ini yaitu ada mangkuk sendi dari strukturnya ya, ada mangkuk sendi, ada bonggol sendi, kemudian ada pembungkus sendi dan cegar sendi ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, kemudian ada nah, sendi gerak ini dia dibedakan menjadi ada sendi putar,
sendi putar. Kemudian sendi putar ini dia bisa kita temui di sendi antara tulang atlas dan juga tulang aksis. Jadi, nah ini kepala memutar ini dia karena ada sendi putar yang memungkinkan gerak bisa memutar ya. Kemudian ada sendi engsel, di mana sendi engsel ini sendi yang salah satu tulangnya itu dia hanya bisa digerakkan ke satu arah. Biasa kita temui di lutut atau siku, kemudian dia ruas antar jari. Nah, kemudian ini ada sendi pelana. Kemudian ada sendi pelana nih, sendi pelana ini gerakannya seperti kita menunggang kuda. Nah, itu ada pada sendi tulang ibu jari misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada sendi peluru. Nah, sendi peluru ini dia sendi yang akan membentuk mangkuk dan bonggolnya. Mangkuk misalkan dan bonggolnya ya. Nah, di mana contoh sendi peluru ini bisa kita temukan di antara gelang bahu dan juga tulang lengan seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada macam-macam sendi, bisa dilihat sendiri ya. Oke, next ini ada fungsi rangka. Oke, fungsi rangka ini memberi bentuk dan menekan tubuh, kemudian ada melindungi organ dalam tubuh, kemudian dia itu sebagai alat gerak pasif, sebagai tempat pembentukan sel darah merah, dan tempat melekatnya otot. Ini adalah fungsi rangka. Oke. Nah, yang selanjutnya ini adalah otot. Otot ini merupakan alat gerak aktif ya, di mana disebut alat gerak aktif karena otot ini dia dapat berkontraksi. Nah, ciri-ciri otot nih terlihat satu, dia itu dapat melakukan kontraktibilitas. Dia kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula. Yang kedua itu ada eksentibilitas, di mana eksentibilitas ini dia kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula. Dan elastisitas yang ketiga ini adalah kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula seperti itu ya. Nah, ini ada jenis-jenis otot, di mana jenis otot itu dia ada 3. Yang pertama ini ada otot lurik. Otot lurik ini dia inti selnya banyak, bekerjanya di bawah kesadaran, nantinya dikendalikan oleh otak. Jadi bisa kita sadari gerakannya dan terdapat di rangka tubuh manusia. Hampir seluruh tubuh kita ini terdiri dari otot lurik. Yang kemudian selanjutnya itu ada otot polos. Otot polos ini dia ada pada organ dalam tubuh kita ya, di mana bekerjanya itu secara tidak sadar, di luar kesadaran kita ya. Kemudian, nah ini terletak di organ dalam, contohnya misalkan pada sistem pencernaan, sistem ekspresi seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada otot jantung, di mana otot jantung ini dia bentuknya serabut, memanjang dan juga bercabang ya. Kemudian dia itu mempunyai inti sel banyak dan di tengah, dan letaknya itu tentunya di jantung seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada sifat kerja otot. Yang pertama, sifat kerja otot ini dilihat yang paling atas, ini ada fleksi dan ekstensi. Fleksi itu nih, fleksi, ekstensi. Kemudian ada pronasi dan juga supinasi. Pronasi ini adalah pronasi, supinasi. Menelungkup, menengadah, itu adalah pronasi dan supinasi. Yang bawah ini adalah abduksi dan aduksi, di mana proses gerak otot yang menjauhi badan dan juga mendekati badan. Yang selanjutnya, yang sebelah sini itu adalah elevasi dan depresi. Elevasi ini proses menengadah ke atas dan juga proses melihat ke bawah seperti itu ya. Apa saja fungsi dari otot nih? Fungsi dari otot ini sebagai alat gerak aktif. Kemudian, nah ya bisa dibaca. Kemudian penyusun organ-organ tubuh ya. Kemudian dia itu berfungsi untuk menstabilkan sendi, dan yang terakhir dia itu untuk menghasilkan panas ya. Kenapa menghasilkan panas? Contohnya gini, ketika kita ada di cuaca dingin, berarti otomatis tubuh kita ini akan merasa panas. Nah, otot ini dia akan berkontraksi supaya menghangatkan suhu tubuh kita seperti itu ya. Oke, lanjut nih, sudah mulai ke akhir materi kita nih. Kelainan apa saja yang ada pada rangka dan otot manusia? Yang pertama nih
ada kelainan dan gangguan pada tulang. Yang pertama sudah kita lihat ya, itu ada kifosis. Kifosis ini adalah proses membengkoknya tulang belakang ke arah belakang. Itu adalah kifosis. Yang selanjutnya ini adalah lordosis. Lordosis ini adalah proses membengkoknya tulang ke arah depan, gitu ya. Kemudian ada scoliosis. Scoliosis ini dia proses membengkoknya atau kelainan pada tulang belakang, yaitu membengkok ke arah kanan ataupun ke arah kiri, ya. Nah ini posisi yang benar, ya. Oke, selain itu ada juga kelainan pada tulang, yaitu struktura atau patah tulang. Osteoporosis itu adalah pengeroposan tulang yang biasa diderita oleh orang tua, ya. Kemudian ada rakitis. Rakitis itu adalah kekurangan vitamin D, biasanya ditandai dengan kakinya berbentuk O atau bengkok seperti itu, ya. Nah ini gangguan lainnya itu ada pada persendian, contohnya ada kekilir. Kemudian ada ankylosis, yaitu persendian itu seolah-olah menyatu dan tidak bergerak. Nah kemudian ini ada upaya apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita. Pertama, kita harus banyak mengkonsumsi makanan bergizi. Makanan bergizi akan protein. Kayaknya ini mati lagi. Kayaknya ini jangan pakai laptop. Dia ada 3. Aku ulangin ya. 1 slide lagi. Oke, nah ini selanjutnya itu ada gangguan dan kelainan pada persendian. Pada persendian ini ada kekilir, kemudian ada ankylosis, ya. Kemudian apa saja sih upaya yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjaga kesehatan dari sistem gerak kita? Yang pertama kita harus mengonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian kayak akan gizi protein, misalkan vitamin D dan kalsium, karena itu sangat baik untuk pertumbuhan tulang dan otot kita. Kemudian kita harus olahraga rutin tapi yang tidak berlebihan. Cukup untuk istirahat, kemudian kita sebaiknya ketika sudah berolahraga kaki jangan dilipat, diluruskan saja, ya. Oke. Nah, kemudian ini selanjutnya yang tadi yang belum terbahas, ini ada gangguan dan kelainan pada otot, yang dimana otot ini dia bisa mengalami kram atau kejang otot. Itu bisa terjadi ketika kita beraktivitas berlebihan ataupun ketika kita dalam kondisi kedinginan, cuaca dingin seperti itu, ya, dan mabuk kopi, ya. Oke, itu akhir dari materi kita. Mudah-mudahan Anda bisa menyerap materi yang kita pelajarin hari ini. Terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan, nanti kita live conference, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.